Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari mading saya yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Teori Belajar Konstruktivistik. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian dari teori belajar kognitif. Kata kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang artinya mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan penataan atau penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran. Teori belajar kognitif menekankan kepada belajar merupakan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Teori kognitif mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil dari interaksi yang dilakukan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Untuk lebih lanjut, mari kita simak teori kognitif menurut para ahli. Di sini terdapat sekitar 4 ahli yang mengemukakan tentang teori belajar kognitif. Yang pertama itu ada Jan Piaget. Nah, Jan Piaget itu berfokus kepada perkembangan konsep kecerdasan yang berfokus kepada 3 tahap. Yang pertama ada asimilasi, yang ketiga akomodasi, dan yang ketiga ada ekuilibrasi. Asimilasi adalah menginterpretasikan info baru ke dalam info yang lama. Kalau akomodasi itu menyesuaikan struktur kognitif dengan situasi baru. Kalau ekuilibrasi itu adalah menjaga keseimbangan antara si asimilasi dengan akomodasi. Jan Piaget itu memiliki 4 tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensomotorik, itu sekitar umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasional yang dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret yang dimulai dari umur 7 sampai dengan 12 tahun. Dan yang keempat ada operasional formal yang dimulai dari umur 12 sampai dengan seterusnya. Ahli lain yang mengemukakan tentang teori belajar kognitif itu ada Jerome Bruner. Nah, menurut Jerome Bruner, teori belajar kognitif itu adalah belajar dengan melalui penemuan atau discovery learning. Teori ini menggunakan kurikulum spiral, yaitu kurikulum yang mempelajari dan menggunakan materi yang berulang dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, Jerome Bruner ini memiliki 3 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada anaktif, yang kedua ada ikonik, yang ketiga ada simbolik. Anaktif ini adalah usaha atau kegiatan memahami lingkungan dengan cara observasi. Kalau ikonik itu siswa
melihat dunia melalui gambar-gambar atau visual, verbal. Dan yang ketiga itu ada simbolik. Siswa mempunyai gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh bahasa, logika, dan penggunaan simbol. Teori selanjutnya itu dikemukakan oleh David Ausubel. Nah, David Ausubel ini berfokus kepada manifold learning atau pembelajaran bermakna. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pembelajarannya itu didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik di depan siswa, atau dikenal dengan advanced organizer. Maksudnya bagaimana? Maksudnya siswa itu akan lebih paham jikalau guru itu menjelaskan terlebih dahulu definisi dari materi yang akan dijelaskan kepada siswanya. Begitu. Hal itu akan membuat siswa dapat membuat kerangka berpikir sebelum pembelajaran dimulai. Tahapan dalam belajar bermakna ini ada yang pertama, memperhatikan stimulus, yang kedua, memahami dan menyimpan informasi, yang ketiga, menghubungkan dengan pengetahuan lama. Teori selanjutnya dikemukakan oleh Robert M. Gagnon. Teori belajar kognitif menurut Robert M. Gagnon ini adalah belajar dengan proses otak dalam mengolah informasi. Jadi maksudnya si Robert ini tuh belajar itu adalah suatu proses otak dalam mengolah suatu informasi. Nah, pengolahan informasi ini diantaranya itu ada reseptor, kedua ada sensory register, ketiga ada short-term memory, yang keempat ada long-term memory, dan yang kelima ada respon generator. Reseptor atau alat indera ini adalah pengolahan dengan menangkap rangsangan yang ada di lingkungan. Kalau sensory register itu menyimpan kesan sensorik sesaat kemudian diseleksi. Kalau misalkan short term memory itu menyimpan informasi atau pengetahuan dalam jangka waktu yang tidak panjang, dalam jangka waktu yang sementara. Sedangkan kalau long term memory itu kebalikan dari short tadi, dia itu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang terakhir ada respon generator. Respon generator ini menghasilkan respon berdasarkan informasi yang sudah disimpan tadi. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Nah, kelebihan dari teori belajar kognitif ini adalah membuat siswa menjadi lebih kreatif. Yang kedua, mempermudah pemahaman siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, mendukung daya ingat siswa dalam jangka panjang. Yang keempat, sesuai dengan kurikulum modern yang menekankan akan pengetahuan. Sedangkan kekurangannya tidak cocok untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit diterapkan dalam tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, terlalu menekankan daya ingat, kurang memberi ruang eksplorasi. Yang keempat, jika dipakai sendirian akan kurang efektif. Jadi harus dalam berkelompok. Kalau sendirian itu tidak menjadi praktis. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Implementasinya teori kognitif ini dalam pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi.
reorganisasi perseptual, dan proses internal. Belajar adalah kebebasan atau keterlibatan siswa secara aktif itu diperhitungkan. Sedangkan kalau pembelajaran itu harus mengikuti prinsip-prinsip. Nah, prinsip yang pertama, siswa bukan orang dewasa yang mudah berpikir. Siswa ini haruslah individu yang mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu. Anak usia prasekolah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, prasekolah itu tuh adalah anak dengan kisaran umur sekitar 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, anak-anak ini dan anak-anak yang awal masuk sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Maksud dari benda-benda konkret ini adalah benda-benda yang memiliki wujud, yang bisa dirasakan oleh indera, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan minat siswa dan retensinya perlu mengaitkannya dengan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif. Yang kelima, pemahaman dan retensi tadi akan meningkat jika materi belajar disusun dengan pola atau logika tertentu. Nah, yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna jika tidak dihafal. Jadi dipelajari saja, tidak perlu dihafal. Karena jika dihafal otomatis itu tidak akan selamanya menancap di otak. Yang ketujuh, adanya perbedaan individu pada diri siswa perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh dalam proses belajar. Jadi siswa itu harus dibagi berdasarkan atas kemampuannya, tidak boleh disamaratakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada teori belajar konstruktivistik. Nah, pengertian dari pembelajaran ini kita mulai dari bahasanya. Nah, kata konstruktivistik itu berasal dari kata kontraktif dalam KBBI, berarti membangun, memperbaiki, dan membina. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut atau dikenal dengan kontraktif, yang berarti sesuatu yang membangun. Artinya sama saja dengan KBBI. Sedangkan dalam istilah psikologis, konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan pemikiran baru. Konstruktif kemudian dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktif ini diartikan sebagai aliran atau paham yang berupaya membangun tata susunan hidup yang modern. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, teori konstruktivisme itu adalah teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat muktahir atau baru. Sekarang kita akan masuk kepada teori konstruktif menurut para ahli. Nah, ada sekitar 5 para ahli yang mengemukakan tentang teori belajar konstruktivistik. Yang pertama ada Jean Piaget. Nah, teori konstruktif menurut Jean Piaget itu adalah proses atau cara menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita.
dan anak-anak diharuskan menggunakan konsep mereka pada dunia untuk memahaminya. Nah, teori John Piaget ini menekankan pada pengetahuan tidak berasal dari lingkungan sosial, tapi dari aktivitas belajar yang ditentukan oleh siswa dan berorientasi pada penemuan sendiri. Tapi tidak berarti pengetahuan yang didapat dari lingkungan sosial itu tidak selamanya tidak memberikan manfaat. Ini hanya pendapat dari John Piaget, karena seperti yang kita tahu, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sosial. Yang kedua, ada pendapat yang dikemukakan oleh Vygotsky. Inti dari teori Vygotsky ini adalah menekankan kepada perlunya pembelajaran sosiokultural yang meliputi interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya yang lebih mampu, kemudian pembelajaran akan terjadi jika peserta didik dapat menangani tugas-tugas yang diberikan yang belum mereka pelajari, namun masih berada dalam jangkauan yang dapat mereka kerjakan. Nah, selanjutnya ada teori dari Maria Montessori, itu mengemukakan tentang prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru, yaitu guru wajib percaya kepada siswa, yakin bahwasalnya ilmu yang yang diciptakan oleh siswa itu berdasarkan pemahaman pribadinya, sehingga guru itu tidak boleh ikut campur dalam proses pembelajaran siswa kecuali hanya untuk mengarahkannya saja. Oke, selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran akan berhasil jika proses belajar tersebut diarahkan kepada konsep dan struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan, sehingga akan menjadikan anak dapat memahami materi yang akan diajarkan nantinya, dan ia juga akan mencari hubungan antara konsep dengan hubungan struktur tersebut. Jerome Bruner juga mengatakan bahwa dalam memperoleh pengetahuan, seorang individu akan menyaring informasi sebelum akhirnya menerima informasi baru. Selanjutnya ada teori dari John Dewey. Nah, teori konstruktivistik menurut John Dewey ini adalah dalam proses pembelajaran, guru bisa memakai penyajian berbentuk percobaan masalah yang terjadi di lapangan. Metode pembelajaran yang berkaitan dengan teori ini adalah pendekatan penemuan atau discovery learning, atau juga bisa dengan pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Selanjutnya kita akan masuk pada kelemahan dan kelebihan dari teori belajar konstruktivistik. Nah, kelebihan dari teori ini, guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar eksklusif. Jadi, guru itu berfungsi untuk mengarahkan siswa, sisanya siswa yang akan belajar secara mandiri, secara aktif dengan arahan guru tersebut. Yang kedua, dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, serta mengajarkan mereka untuk dapat berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, perbedaan individual menjadi lebih
terukur, dan dihargai, sehingga memungkinkan peserta didik belajar dengan cara terbaik. Sekarang kita akan melihat kekurangan dari teori pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat antara peserta didik dengan pendapat ahli. Yang kedua, penerapan teorinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, kondisi di masing-masing sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan dan aktivitas siswa yang baru. Selanjutnya kita masuk kepada teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa implementasi teori para ahli mengenai teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Salah satunya saya mengambil implikasi teori dari Jane Piaget. Nah, implementasi teori Jane Piaget ini yang pertama merumuskan tujuan belajar, yang kedua memilih bahan pembelajaran, yang ketiga membuat tema-tema dengan memungkinkan akan dipelajari peserta didik dengan cara aktif, dengan cara mandiri. Yang keempat, memilih serta menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan tema pembelajaran atau dengan maksudnya itu kayak tugas kelompok. Nah, yang kelima, menyiapkan bermacam-macam pertanyaan yang bisa menciptakan karakter kreatif peserta didik untuk berpikir kritis. Contohnya kayak siswa diajak untuk berdiskusi atau mengajukan pertanyaan. Seperti itu. Nah, yang keenam, menilai kegiatan serta hasil dari pembelajaran siswa. Oke. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.